Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, para kiai, dan segenap takmir Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Mudah-mudahan sholat kita, tarawih kita, puasa kita Allah terima, menjadikan asbab kebaikan amal nanti ketika kembali kepada Allah SWT. Bersyukur lagi dan lagi terpanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmatnya, taufik dan karunia-Nya. Kita diberikan kemudahan, kesehatan jasmani rohani, ini satu nikmat besar Bapak. Karena bagaimanapun di dalam melaksanakan segala syariatnya Allah Ta'ala, ini juga diperlukan jasmani dan rohani. Jasmani seperti contoh kita puasa diberikan kesehatan, rohani diberikan kekuatan dengan iman dan Islam dan takwa, sehingga terlaksanalah apa yang diperintahkan oleh Allah, kita mampu mengamalkannya. Dan ini satu karunia besar. Kita diberikan taufik bisa mendapati Ramadan, berpuasa Ramadan dengan riang, dengan senang. Ini satu hidayah dan karunia besar, sehingga dikatakan Nabi SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffaratun bainahunna. Satu Ramadan kita melaksanakan kepada Ramadan yang lain kita dapatkan dan kita mengamalkan, maka Nabi katakan mukaffaratun bainahum, akan menjadi diampunkan dosa kita selama 1 tahunnya. Selama 1 tahun dosa kita akan diampunkan oleh Allah SWT, dengan syarat idza ujtina bil kabair, dengan syarat dosa besar ditinggalkan. Baik, Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ini maka kita bersyukur saat ini kita diberikan kita kemudahan, baik jasad kita kuat melaksanakan ibadah, rohani kita kuat melaksanakan segala syariatnya Allah SWT. Kita kembali pada tema. Kami diberikan tema apa nih? Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Persis dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah SWT berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Ini Bapak yang mulia satu perhatian penting di sini. Kenapa? Islam itu bukan muncul ketika zamannya Rasulullah. Islam itu sudah ada semenjak zaman nabi-nabi dahulu. Dan yang menjadikan ikhtilaf ini mereka orang-orang ahli kitab. Mamakhtalafa alladziina utul kitab, tidaklah berselisih berbeda pendapat orang-orang ahli kitab illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ini hanya rekayasa mereka ahli kitab. Sudah datang keterangan hak jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat juga dijelaskan, Zabur juga ada, Injil apalagi ada, tetapi mereka masih berselisih. Dasarnya cuma satu saja, baghyan bainahum. Hanya apa? Rasa dengki, hasud di antara mereka. Orang Yahudi tidak mau kalah dengan Nasrani, Nasrani tidak mau dikatakan kalah dengan Yahudi. Ini saja, padahal hak di dalam kitab mereka jelas. Dan nabi-nabi semuanya Bapak Ibu, nabi itu lurus. Karena nabi dihantarkan kepada kaumnya kecuali semuanya mentauhidkan Allah. Ini dikatakan Islam ini mentauhidkan Allah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi mengatakan, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin, tidak ada bagi kalian Tuhan illa ghairuh, kecuali Allah. Banyak diceritakan dalam Al-Quran. Wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Ad Allah hantarkan Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Loh, sudah. Wa ila thamud qaum salihah, kepada kaum Samud
saudara mereka dari kaum mereka Soleh, Nabi Soleh alaihi salam, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, semuanya sama. Wa ila Madyana Syuaiba, kepada kaum Madyan diutus kepada beliau, kepada mereka Nabiullah Syuaib alaihissalam, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak Tuhan selain Allah, satu. Jadi katakan Islam di sini menyerahkan semuanya kepada Allah, mentauhidkan hanya satu Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ulama menyatakan letak permasalahannya hari ini karena ikhtilaf daripada orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi munculnya setelah siapa? Setelah Nabi Yakub alaihissalam. Pada Nabi Yakub ini putra cucu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Ini yang cikal bakalnya munculnya Yahudi. Mereka yang buat masalah sendiri. Dalam Taurat jelas dikatakan tentang baginda Nabi, tentang Rasulullah, diceritakan jelas, teliti, detail. Tidak mungkin mereka mengingkari kecuali karena ada rasa baghiyam bainam, hasud saja. Ini permasalahan mereka di sini. Dan mereka mengklaim, bahkan mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Bayangkan, ini klaimnya mereka. Kapan munculnya? Ya setelah peninggalan Nabi Yakub alaihissalam. Adapun Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah mengklaim demikian. Ini munculnya semua ini karena mereka yang membuat sendiri rekayasa mereka. Padahal Allah telah jelaskan, Allah telah nafikan, Allah telah ingkarkan dakwah mereka yang salah. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan muslima. Jelas bukan? Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tapi beliau ini nabi yang hanifan, lurus, musliman yang muslim. Karena ini haknya yang diterima oleh Allah, bukan agama yang mereka tuduhkan. Bisa dipahami insyaallah. Jadi Yahudi Nasrani ini hanya buatan mereka. Munculnya mereka yang buat, mereka yang merekayasa, cocok dengan nafsu mereka lakukan, tidak cocok mereka buat-buat. Ini keadaan mereka dahulu. Sehingga Allah Ta'ala laknat mereka. La'anal Yahud wan Nasara, Allah Ta'ala telah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka merubah-rubah syariat yang ada. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Pada dasarnya semua nabi-nabi dahulu itu sama. Islam lurus mendakwakannya, ya. Cuman syariat nabi-nabi dahulu dan kaum-kaum dahulu itu berbeda-beda syariatnya. Dan syariat ini Bapak Ibu jamaah, Allah yang Maha tahu. Kepada kaum Nabi Musa alaihissalam Bani Israel diberikan syariat yang agak sedikit memberatkan karena Allah tahu mereka mampu sholat sampai 50 kali dahulu begitu, ya. Tidak bisa diterima tobatnya kecuali harus bunuh diri begitu, ya. Sedekah mereka dikumpulkan semuanya baru doa pada Allah Ta'ala. Kalau Allah terima maka sedekah itu yang diambil oleh Allah ke langit. Kalau nggak diambil ke langit berarti ada sedekah yang kotor yang nggak diterima oleh Allah. Itu dulu Bapak. Jadi setiap nabi-nabi datang kepada kaumnya membawa syariat masing-masing. Beberapa nabi dihantarkan bersama dakwahan beliau pada kaumnya kitab samawi, kitab yang dari langit-langit itu. Seperti kepada Nabi Daud alaihissalam kitab apa? Kitab apa? Zabur. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk dakwah, bekal dakwah kepada kaumnya, hujjah yang jelas, bukti yang nyata, ya, dan ini adalah kalam Allah SWT. Begitu juga kepada Nabi Musa alaihissalam Taurat, ya. Hujjah mukjizat ada, hujjah tertulis berupa kitab juga ada sebagai dakwah, bekal dakwah kepada kaumnya. Syariatnya sedikit beda karena Allah Ta'ala yang Maha tahu. Syariat kita tidak sama dengan syariatnya mereka. Allah Maha tahu. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam diturunkan Injil, dakwah untuk bekal dakwah kepada kaumnya.
Tetapi hadirin sementara, satu yang perlu kita pahami, satu yang perlu kita bangga dengan ini, apa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling mulia. Paling mulia, paling mudah, paling sempurna. Nah, bisa dipahami insyaallah. Paling sempurna dibandingkan dengan kitab-kitab dahulu. Kitab Al-Quran menjamak, mengglobal, menyimpulkan semuanya. Bayangkan. Syariatnya begitu, paling mudah tetapi paling besar pahalanya, paling mudah tapi paling sempurna muatannya. Maka kalau hari ini umat adanya umat, misalnya kita umat sekarang ada misalnya masih mengamalkan Yahudi sebagaimana keyakinan mereka, masih mengamalkan Taurat di dalam kitab yang masih ada disimpan oleh mereka, masih mengamalkan Injil yang masih ada sekarang tertulis ada. Kalau masih berpegang teguh dengan kitab-kitab itu, tidak sah. Bisa dipahami tidak? Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW ini sudah meluruskan, sudah menyempurnakan. Tidak boleh dengan adanya Nabi Muhammad SAW diturunkannya Al-Quran sebagai panduan, sudah dengan itu sudah secara otomatis menusah, menghapus syariat-syariat yang dahulu. Ini permasalahannya. Kalau bersikeras tidak bisa. Allah dalam keterangan surat Allahumma shalli surat namanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min. Barang siapa yang mencari ghairal islami, selain Islam, dinan sebagai agama, sebagaimana keyakinan mereka, bersih teguh untuk pegang syariat mereka, meyakini dan mengamalkan syariat mereka di luar Islam, tidak mau ngambil Islam, falai yuqbala min, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya Allah akan ancam wa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Sudah capek-capek amal, sudah capek-capek ibadah, sudah berkorban untuk agamanya, ternyata nggak ada apa-apanya, tidak dapat sedikit pun bagian daripada agamanya, justru Allah Ta'ala akan campakkan di dalam nerakanya Allah SWT. Bisa dipahami Bapak? Hak patut berbangga kita. Maka ini sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam saja. Dan inilah Masya Allah karunia-Nya Rasulullah yang diberikan kepada kita suatu nikmat besar. Sebagaimana Nabi dihantar untuk umat akhir zaman, dan beliau bukan satu kaum, satu umat, beliau bukan satu kabilah, tapi rahmatan lil alamin, kepada seluruh manusia, baik orang Arabnya, orang Ajamnya, baik orang putih, orang merah kulitnya, orang hitam kulitnya, ataupun orang-orang semuanya, seluruh dunia. Maka ini syariat Rasulullah SAW harus satu-satunya yang diterima. Nah, kalau hari ini yang berpegang teguh dengan masih itu, tidak akan diterima. Ya Allah, Nabi sangat marah Bapak Ibu. Suatu ketika Rasulullah duduk-duduk bersama dengan sahabat radhiyallahu anhum, ada Umar di situ, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab baru cerita saja, cerita dulu kalau di kitab Taurat itu disebutkan begini. Nabi dengar, Nabi ingkar, raut wajah beliau nampak berubah. Marahnya Nabi itu nampak, senangnya Nabi nampak dari wajah beliau. Wajahnya beliau nampak marah, tidak senang dengan diceritakannya Taurat di depan sahabat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasul, minta maaf ya Rasul, mintakan ampunan kepada Allah SWT. Wahai Umar, seandainya Musa alaihissalam ada, Isa alaihissalam ada hidup zamanku sekarang, lattaba'ani, pasti dia akan ikut kepadaku. Walaupun diturunkan kitab kepada mereka, kepada Nabi Musa, diturunkan kitab kepada Nabi Isa, tetapi dengan adanya Nabi Muhammad, mereka kalau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tersesat. Bisa dipahami Mbak? Ini satu. Maka sudah, nggak usah cari akal lain. Bapak punya akal cerdas, nggak usah bikin agama yang lain. Agama ini bukan kecerdasan kita. Agama ini innama amruna ayyakulu sami'na wa ata'na. Ini saja.
Pokoknya datang dari Allah melalui baginda Rasulullah, ucapkan sami'na wa ata'na. Karena satu perlu dipahami Bapak, mungkin kita merasa tidak kuat Ustaz, puasa 1 bulan itu tidak kuat. Kata siapa? Bapak yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Pegang Pak. Bapak yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Tidak kuat rasanya. Itu nafsunya Bapak saja. Karena Allah dalam memberikan syariat, Allah dalam memberikan tuntunan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah membebani. Kepada mereka orang Yahudi ya sudah, itu memang layak, cocok, mereka kuat. Nah, itu. Kalau zamannya syariatnya Yahudi diterapkan di tempat kita, di zaman kita sekarang, mungkin kita nggak kuat. Ini sudah hak Bapak. Nah, ya, ini satu. Nabi tidak mau, tidak senang. Itu padahal sahabat Umar bin Khattab bercerita saja, bukan meyakini, cerita. Nabi ingkar. Dalam satu keterangan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang nyawaku di tangannya, kata Rasulullah. Demi zat yang nyawaku, bersumpah beliau. Yang jiwaku di tangannya, Allah Taala. Ya. Apa? Beliau mengatakan, bagaimana hadisnya? Tidak ada satu umat pun yang dia la yasma'u bi ahadun min hadil ummah. Tidak seorang pun daripada umat ini yang mendengarkan dariku, Yahudiyun wala Nasraniun, baik dia adalah orang Yahudi ataupun Nasrani, mendengarkan dariku, kalamku ataupun syariat yang diberikan kepadaku. Begitu Bapak, agama yang aku bawa. Wa mata, lalu dia mati. Sudah dengar terus mati, tetapi walam yu'min billadzi ursiltu bi. Dia sudah dengar, dia sudah tahu, tetapi dia tidak mau beriman, terus mati. Naudzubillah min dzalik. Illa kana hakun alaihin nar. Masya Allah, ancamannya berat begitu Bapak. Sudah dengar, baik Yahudi Nasrani, dia tahu sekali, terus dia tidak beriman, tidak meyakini, lalu mati. Masya Allah, maka sudah masuk neraka saja. Capek-capek amal ternyata nggak diterima, susah-susah beramal ternyata tidak ada hasilnya. Maunya pengen selamat dengan amal yang dia buat ternyata salah. Itu keadaannya yang mulia. Maka ini yang perlu kita pahami, ya. Satu, yakin saja apa yang datang dari Rasulullah benar. Akal kita cocok tidak cocok sudah. Iman itu Bapak bukan mengandalkan otak, tapi iman itu mengimani, mempercayai apa yang datang pada Nabi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Karena ini ya sahabat radhiyallahu anhu dulu dikatakan sahabat orang yang terbaik, karena mereka tidak mengandalkan otak. Bahkan kuping mereka, mata mereka bohongkan semuanya. Mereka hanya beriman dengan apa yang dibawa Nabi, dikatakan Nabi. Apa? Nukadzibul basar wa nusaddiqul khabar, kata sahabat. Kami ini hanya membenarkan kabar Nabi walaupun mata kami melihat. Kami melihat mata kami merah, melihat mata kami putih, tapi Nabi mengatakan hijau, maka kami membenarkan kata Nabi, bukan mata kami. Bisa dipahami Bapak? Ini baru iman, ini baru Islam. Pasrah dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Maka satu diantaranya kita, Ramadan ini satu karunia besar. Ada kebaikan, ada hikmah, ada fadilah, ada keutamaan besar yang Allah berikan untuk umat dengan adanya Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala berikan kekuatan, dijadikan Ramadan tahun ini sebagaimana Ramadan yang terbaik bagi kita. Bapak yang umur 60 tahun sudah beribadah, mungkin 45 tahun puasa setiap tahun, mudah-mudahan yang tahun ini yang terbaik. Karena tahun depan kita nggak tahu, nggak jaminan kita bisa hidup lagi, bisa mendapatkan Ramadan. Tetangga kita, saudara kita, keluarga kita kemarin juga ikut Ramadan bersama dengan kita, sekarang sudah nggak ada. Maka kesempatan tahun ini jadikan Ramadan yang terbaik. Kita tumpukan perhatian kita, fokuskan amalan kita, sunnah fardunya dijaga, baca Qur'annya, zikirnya, doanya diperbanyak. Insya Allah setelah Ramadan bersih dosanya. Bersih dia insya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan jasmani rohani, diberikan kekuatan iman, yakin dan takwa didapatkan dengan berkahnya Ramadan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, sedikit
banyak atau khilafnya kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman pada kita dan diberikan kekuatan untuk menyampaikan dan mengamalkannya, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.